Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 3 Maret 2023. Tanggal cantik 03/03/2023. Backgroundnya juga cantik seperti lukisan. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan Maret. Kita bersama-sama berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kuskupan Agung Jakarta kini punya logo dan spiritualitas pelayanan yang menjadi tolak ukur dalam karya. Logonya penuh makna dan di dalamnya tertulis gembala baik dan murah hati yang menjadi semangat dalam karya pelayanan. Semangat ini setiap hari selalu saya gemakan dalam diri. Sudahkah aku menjadi gembala yang demikian? Inilah yang mau saya selalu perjuangkan dalam karya pelayanan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengkritik cara hidup orang banyak. Ia berfirman, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan apa yang disebut benar oleh Yesus? Hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat ada benarnya juga, yaitu mereka menjunjung tinggi hukum Taurat. Namun mereka hanya berhenti dengan menjunjung tinggi hukum Taurat, menjadi pribadi yang legalis, taat pada hukum, namun bermuka dua alias munafik. Cara hidup keagamaan macam inilah yang dikritik oleh Yesus. Maka hidup keagamaan yang lebih benar yang Yesus maksudkan adalah menjalankannya, bukan hanya sekedar formalitas saja, bukan untuk pamer dan menjadi pribadi yang munafik. Maka kalau nenek moyang mereka mengajarkan jangan membunuh, Yesus lebih ekstrim lagi, menuntut para pengikutnya agar jangan marah, jangan berkata yang tidak baik atau mengkafir-kafirkan orang lain, dan jangan membenci sesama, tetapi hendaklah
hidup dalam damai dan kasih. Inilah ajaran yang Yesus ajarkan, hidup keagamaan yang lebih lagi yang Yesus tawarkan kepada para pengikutnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup keagamaan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, lebih berkualitas, lebih bermakna, lebih sabar, lebih mengasihi, dan lebih menjadi berkat dimanapun. Pengikut Kristus lebihnya harus yang positif, bukan yang negatif. Dengan demikian, kita sungguh menjadi pengikut Tuhan yang menjalankan hidup keagamaan lebih benar daripada orang Farisi dan para ahli Taurat. Mari kita upayakan untuk menjadi pengikut Tuhan yang lebih lagi. Sekarang aja saya udah menjadi pengikut Tuhan yang lebih berat bobotnya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.